Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seorang dokter yang tega menendang anak yatim hanya karena tidak sengaja mengotori bajunya. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit sore di desa Sumberharjo terlihat temaram. Kabut tipis menyelimuti sawah-sawah yang baru selesai dipanen. Di kejauhan, anak-anak kecil bermain bola dengan kaki penuh lumpur, sementara suara azan maghrib mulai menggema dari surau kecil di tengah perkampungan. Hari itu, sebuah mobil sedan berwarna hitam mengaspal pelan melewati jalanan sempit desa. Debu mengepul dari roda belakangnya. Di balik kemudi duduk seorang pria muda dengan kacamata tipis dan jas putih tergantung di kursi penumpang. Namanya Raka. Dokter muda dari kota yang baru saja ditugaskan di puskesmas pembantu Sumberharjo. Warga desa menatap penuh penasaran dari balik jendela rumah mereka. Beberapa bahkan keluar untuk melihat langsung. Bagi mereka, kehadiran dokter dari kota adalah peristiwa besar. Tapi Raka hanya menatap dingin keluar jendela. Tak ada senyum, tak ada anggukan. Mobilnya melaju terus menuju rumah dinas yang telah disiapkan kepala desa. Raka menurunkan kopernya dengan enggan. Ia memandang sekeliling. Rumah dinas itu sederhana. Dindingnya masih dari bata ekspos, dengan genteng tua yang tampak bocor di sudut-sudutnya. Ia menghela napas panjang. Beginikah tempatnya? Gumamnya pelan. 3 bulan di tempat terpencil begini. Sungguh buang-buang waktu. Sore itu, setelah membersihkan diri, Raka berjalan menyusuri jalan kampung menuju balai desa. Ada rapat kecil bersama kader kesehatan dan kepala dusun. Di sana, warga menyambutnya dengan ramah, menghidangkan teh panas dan jajanan pasar. Tapi tak satu pun senyuman dibalas. Ia bicara seperlunya, dan selebihnya hanya memandangi layar ponselnya. Wajah-wajah tulus para warga mulai menyimpan rasa kecewa. Seusai rapat, Raka keluar dari balai desa. Di pelataran, cahaya lampu temara menyinari beberapa pedagang kecil yang masih bertahan. Salah satunya adalah Bimo. Anak laki-laki berumur 12 tahun, bertubuh kurus dengan pakaian lusuh, menjajakan gorengan dengan nampan kayu kecil yang digantungkan pada lehernya. Gorengannya hangat. "Pak, 1001." Ucap Bimo dengan suara lirih namun penuh harap. Raka melirik sekilas, lalu mengalihkan pandangan. Ia berjalan melewati anak itu tanpa berkata sepatah kata pun. Namun, takdir sore itu telah ditulis berbeda. Saat Bimo mundur sedikit memberi jalan, kakinya tersandung batu kecil. Nampan gorengannya terjatuh. Beberapa potong tahu goreng, pisang molen, dan bakwan terpental ke tanah. 2 potong mengenai celana putih Raka. Seisi pelataran balai desa mendadak hening. Raka menatap celananya. Matanya membelalak marah. Tahu goreng yang berminyak menempel di paha celananya yang masih bersih tak lama tadi. "Hei, apa yang kamu lakukan? Hah?" bentaknya. Bimo ketakutan. Ia membungkuk panik, mencoba memungut gorengannya kembali ke nampan. Saya nggak sengaja, Pak. Maaf." Namun tak sempat kalimat itu selesai. Sepatu hitam Raka menghantam dada Bimo. Tubuh kecil itu terjatuh ke tanah berdebu. Beberapa warga yang masih ada di sana hanya bisa mematung. Tak ada yang berani membela. Mereka tahu siapa yang berdiri di sana. Dokter dari kota. Tenaga medis yang mereka butuhkan. Sumber pertolongan hidup. Bimo perlahan bangkit, menahan nyeri. Ia tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Raka dengan mata berkaca, lalu berjalan menjauh sambil memeluk nampan kayunya yang sudah kosong. Angin malam meniupkan daun-daun kering ke tanah. Dan di langit, bulan sabit muncul perlahan. Menyaksikan awal dari kisah yang tak seorang pun sangka akan berakhir menggetarkan. Malam itu, suara jangkrik bersahutan di antara rimbunan bambu. Udara desa mulai dingin menusuk kulit. Di sudut sebuah rumah kayu tua, Bimo duduk termenung di depan tungku yang mulai padam. Matanya memandang nanar ke arah lantai tanah. Nampan gorengannya tergeletak di samping kaki. Dada kecilnya masih terasa nyeri.
Bukan hanya karena tendangan itu, tapi karena rasa malu yang menyesakkan. Di depan semua orang, ia diperlakukan seperti sampah. Hanya karena tidak sengaja. Ia mencoba menenangkan diri, mengusap luka di lengan dengan kain basah. Tapi air mata tetap mengalir. Bimo bukan anak yang manja. Hidup sebatang kara sejak usia 7 membuatnya terbiasa menghadapi kerasnya hidup. Namun malam ini terasa berbeda. Ada luka di hati yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara itu, di rumah dinas yang lebih terang dan hangat, Raka duduk di sofa tua sambil menyeruput kopi. Ia menatap celana yang kini tergantung dekat jendela. Bekas minyak gorengan masih jelas terlihat. Anak kampung ceroboh, gumamnya. Untung saja nggak robek. Ia tidak memikirkan apa yang dirasakan Bimo. Tidak juga memikirkan pandangan warga yang menyaksikan perlakuannya tadi. Bagi Raka, itu semua hal sepele. Ia merasa dirinya yang paling benar. Ia merasa wibawanya harus dijaga. Dan orang seperti Bimo, anak kecil dekil penjual gorengan, bukan siapa-siapa baginya. Namun malam terus berjalan. Dan langit di luar mulai diselimuti awan gelap. Petir sesekali menyambar di kejauhan, seolah menandakan akan ada badai yang datang. Keesokan paginya, kabar tentang insiden di pelataran balai desa menyebar cepat. Dari warung kopi, pos ronda, hingga ibu-ibu yang sedang mencuci di sungai, semua memperbincangkannya. Tapi suara mereka tetap pelan, penuh bisik-bisik. Tidak ada yang berani langsung menegur Dokter Raka. Kasihan Bimo, ucap salah satu warga tua. Anak itu nggak pernah bikin ulah. Tapi kemarin, diperlakukan seperti binatang. Iya, tapi gimana? Orang kota. Kita cuma orang desa, sahut yang lain. Hari-hari berikutnya, Raka tetap datang ke puskesmas seperti biasa. Ia memeriksa pasien, menuliskan resep, dan menatap jam dinding setiap setengah jam. Bagi Raka, waktu berjalan lambat di desa ini. Ia menganggap semua ini sekadar kewajiban yang harus segera diselesaikan. Namun suasana di sekitar mulai berubah. Warga datang dengan wajah kaku. Tak ada lagi sapaan hangat seperti di awal kedatangannya. Bahkan para ibu yang membawa anak balita tampak lebih memilih berobat ke bidan daripada ke ruang praktik Raka. Raka merasakannya, tapi ia memilih mengabaikan. Hingga pada suatu sore, saat ia berjalan pulang dari puskesmas, langkahnya terhenti di tikungan jalan kecil. Di sana, di bawah pohon jambu, ia melihat Bimo sedang duduk diam sambil mengipas gorengan di atas tungku arang. Anak itu tetap menjual, meski tubuhnya masih terlihat lemah. Bimo tak melihat ke arahnya. Tapi ada sesuatu dalam diri Raka yang terasa ganjil. Untuk pertama kalinya, ia menatap anak itu lebih lama. Ada rasa tidak nyaman yang muncul entah dari mana. Namun ia cepat-cepat mengusir perasaan itu, dan melanjutkan langkah tanpa sepatah kata. Langit sore kembali kelabu, dan angin kembali bertiup, membawa pesan yang tak diucapkan, tapi diam-diam merasuk dalam dada siapapun yang mau merenung. Hari keempat sejak insiden itu, matahari bersinar terik di langit desa Sumberharjo. Angin tak banyak bertiup, dan udara terasa pengap. Di puskesmas kecil di pinggir jalan utama, Dokter Raka duduk di ruang praktiknya dengan kepala sedikit pusing. Ia memejamkan mata sejenak. Tangannya menyentuh kening. Lebih dari biasanya. Mungkin kurang tidur. Gumamnya. Ia mengambil parasetamol dari laci meja, menelannya dengan seteguk air, lalu kembali duduk di balik meja. Pasien datang dan pergi. Beberapa masih menghampiri, tapi kebanyakan datang karena tak punya pilihan lain. Raka melayani mereka dengan datar, bahkan cenderung tak sabar. Satu persatu diperiksa, ditulis resepnya, lalu diusir cepat-cepat. Saat matahari mulai turun ke barat, tubuh Raka terasa semakin berat. Setelah pasien terakhir pergi, ia menutup pintu praktik, lalu berjalan pulang dengan langkah tergesa. Sesampainya di rumah dinas, ia rebah di tempat tidur tanpa mengganti baju. Kepalanya berdenyut hebat. Tubuhnya mulai menggigil meski cuaca masih panas. Ia mencoba menyelimuti diri, tapi dingin terus merayap ke dalam tulang. Saat malam datang, demamnya makin tinggi.
Raka meracau dalam tidurnya. Keringat dingin membasahi bantal dan bajunya. Ia bermimpi dikejar oleh suara tawa anak kecil yang kemudian berubah menjadi tangis memilukan. Di dalam mimpinya, ia melihat Bimo berdiri di tengah ladang dengan tubuh penuh luka. Mata anak itu kosong. Dan setiap kali Raka mencoba mendekat, tanah di bawahnya runtuh. Ia terjatuh ke dalam lubang yang gelap dan dalam, tak berujung. Raka terbangun dengan nafas memburu. Dadanya sesak, tubuhnya panas. Ia memegang lehernya sendiri, merasakan denyut nadi yang tak beraturan. "Apa ini?" katanya lirih. Ia mencoba bangkit, berjalan ke cermin kecil di kamar mandi. Di bawah cahaya lampu redup, ia melihat wajahnya sendiri. Bibirnya mulai membiru, dan di bagian dada dan punggung, muncul bintik-bintik merah samar yang gatal dan panas saat disentuh. Ia kembali ke tempat tidur. Kali ini dengan perasaan tak tenang. Di dalam pikirannya, mulai tumbuh satu pertanyaan yang tak bisa ia usir. Apakah ini sekadar sakit biasa? Atau sesuatu yang lebih dari sekadar penyakit? Pagi harinya, ia tak mampu berdiri. Badannya melemah total. Ia hanya bisa berbaring, menggigit selimut sambil menggigil. Tak ada yang tahu, tak ada yang peduli. Rumah dinas itu sunyi. Hanya suara ayam jantan yang berkokok dan daun-daun kering yang jatuh tertiup angin. Dan di tengah rasa sakit itu, untuk pertama kalinya, Raka merasa sendirian. Pagi itu, embun belum sepenuhnya menguap ketika seorang warga desa bernama Pak Karto lewat di depan rumah dinas dokter. Ia membawa 2 ikat bayam di sepeda tuanya, hendak menuju pasar. Namun langkah sepedanya terhenti sejenak saat melihat jendela rumah dokter tertutup rapat. Tirainya menutupi seluruh kaca. Biasanya jam segini sudah buka praktik. Gumamnya pelan. Ia sempat ingin mengetuk, tapi mengurungkan niat. Dalam hati, ia masih menyimpan rasa geram atas perlakuan Raka pada Bimo. Di ujung gang, Bimo sedang duduk di bangku kayu dekat warung. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Tapi ia tetap menggenggam nampan kecil berisi gorengan. Beberapa anak membeli dagangannya sambil bercanda ringan. Senyumnya tipis, tapi tak pernah benar-benar menghilang. Beberapa ibu rumah tangga yang lewat menyapa Bimo, menawarinya sarapan atau air minum. Mereka tahu anak itu sedang tidak sehat, tapi tak ada yang bisa benar-benar menggantikan kerasnya hidup yang ia jalani sendiri. Sementara itu, di balik pintu rumah dinas, Raka masih terbaring dengan tubuh gemetar. Demamnya tak kunjung turun. Ruam merah makin menyebar. Dadanya sesak. Ia mencoba meraih ponsel, namun tangan kirinya kaku, sulit digerakkan. Layar ponsel buram di matanya. Ia menekan nomor darurat, tapi sinyal hilang timbul. Desa itu memang sering kehilangan jaringan saat cuaca berubah. Raka mengumpat, melempar ponsel ke lantai. Lalu terbatuk keras hingga terasa logam di lidahnya. Tangannya gemetar saat menyeka mulut. Warna merah tipis tampak di tisu yang ia gunakan. Hemoptysis. Ini parah, katanya lirih. Kesadarannya perlahan menipis. Hari mulai siang, tapi tak ada yang mengetuk pintunya. Tak ada yang datang membawa makanan, apalagi menanyakan kabar. Warga yang dulu menyambut dengan teh hangat dan senyum ramah, kini memilih menjaga jarak. Bukan karena benci, tapi karena kecewa. Di saat tubuhnya memohon pertolongan, ia merasakan betul bagaimana rasanya tak dipedulikan. Dulu ia berdiri tinggi dengan jas putih dan kata-kata ilmiah. Kini, ia bahkan tak bisa memanggil satu orang pun untuk meminta air. Di dalam tubuh yang melemah itu, hati Raka mulai digerogoti sesuatu yang baru. Bukan hanya penyakit, tapi juga rasa takut. Takut akan balasan yang tak kasat mata. Takut pada karma. Takut bahwa kesombongannya telah memanggil murka yang datang pelan tapi pasti. Dan hari itu berlalu begitu saja. Tanpa obat, tanpa pertolongan, tanpa doa. Langit sore menurunkan gerimis halus. Dan di bawah atap rumah dinas yang rembes, tubuh dokter muda itu terus menggigil. Di dalam sunyi, hanya detak jantungnya sendiri yang menjadi penanda bahwa waktu masih berjalan. Tapi berapa lama lagi? Ia pun tak tahu. Malam kelima sejak sakit itu dimulai,
Hujan turun deras membasahi desa. Petir menyambar tak jauh dari rumah dinas, membuat jendela bergetar pelan. Di dalam kamar gelap itu, Raka terbaring dengan tubuh basah kuyup oleh keringat dingin. Nafasnya tersengal. Suara napasnya berat dan terputus-putus. Tidurnya tak pernah benar-benar lelap. Setiap kali matanya terpejam, ia diseret ke dalam mimpi yang sama. Ladang luas dengan langit kelam. Tanahnya penuh lumpur, dan di tengah-tengahnya berdiri sosok kecil yang memunggunginya. Raka berjalan mendekat, tapi tubuhnya berat, seperti ditarik oleh tanah yang lengket. Setiap langkah terasa seperti menembus air kental. Dan ketika akhirnya ia cukup dekat, sosok kecil itu perlahan menoleh. Wajah Bimo. Tapi mata anak itu hitam sepenuhnya. Kosong. Tidak marah. Tidak sedih. Hanya hampa. Di tangannya, ia memegang gorengan hangus, yang asapnya mengepul ke langit tak berbintang. "Kenapa kau tendang aku?" tanya Bimo dalam mimpi itu. Suaranya seperti gema di dalam gua. Raka ingin menjawab. Ingin berteriak bahwa ia menyesal. Tapi mulutnya terkunci. Lidahnya kaku. Ia hanya bisa berdiri di sana. Tubuhnya beku oleh rasa takut dan perasaan bersalah yang tiba-tiba menyesak hebat. Lalu tanah di bawahnya mulai merekah. Celah gelap terbuka, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan kecil yang dingin dan kotor. Mereka menarik kakinya ke bawah. Raka meronta, menjerit, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Ia tenggelam dalam tanah yang basah dan gelap. Ia terbangun dengan jeritan tertahan. Nafas memburu, tubuh bergetar hebat. Keringat membasahi seluruh badannya. Matanya menatap langit-langit kamar. Tapi yang ia lihat adalah bayangan wajah Bimo yang terus muncul dalam pikirannya. "Cukup," bisiknya. "Tolong cukup." Ia mulai menangis. Tangis pelan, seperti anak kecil yang kehilangan arah. Sakit di tubuhnya makin menjadi. Sendi-sendinya terasa tertusuk jarum, dan kulitnya gatal luar biasa. Tapi lebih dari itu, ada sakit lain yang tak bisa dijelaskan dengan logika medis. Ada rasa tertindih beban besar yang tak kasat mata. Pagi harinya, tubuhnya makin lemah. Ia nyaris tak bisa bangun dari tempat tidur. Air di teko sudah habis. Makanan terakhir yang ia makan adalah sisa roti kering 2 hari lalu. Tenaganya habis. Dan mimpi itu terus datang. Malam demi malam, dengan rupa yang semakin mengerikan. Kini suara Bimo tak hanya bertanya, tapi juga memanggil. Memanggil namanya berulang-ulang, seperti ingin menyeretnya ke dalam dunia yang sama sekali asing. Raka tak tahu lagi mana nyata dan mana mimpi. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia sedang dihukum. Dihukum oleh kesombongan. Dihukum oleh perbuatan yang dulu ia anggap remeh. Dan entah mengapa, dalam diam, di tengah kesakitannya, ia mulai merindukan satu hal, maaf. Langit mendung masih menggantung di atas desa Sumberharjo. Hari ke-6, tak ada perubahan di rumah dinas itu. Tak ada cahaya lampu, tak ada suara, tak ada jejak kehidupan. Pintu tetap terkunci dari dalam. Dan bau lembab mulai menyelinap keluar melalui celah-celah jendela. Di dalam, Dokter Raka terbaring nyaris tak bergerak. Matanya terbuka, tapi pandangannya kosong. Wajahnya bengkak, tubuhnya kurus, dan kulitnya mulai dipenuhi bercak merah kebiruan. Nafasnya kini terdengar seperti rintihan. Ia mencoba mengingat kembali nama-nama obat, protokol medis, penyakit tropis yang pernah ia pelajari. Tapi semua pengetahuan itu terasa sia-sia saat ia sendiri tak mampu menggerakkan tubuh. Ia tahu, sebagai dokter, ia sedang mengalami gejala sistemik yang berat. Tapi diagnosis tak lagi berarti ketika tak ada satupun alat atau orang yang bisa ia andalkan. Di meja kecil dekat tempat tidur, buku catatan medis terbuka. Di salah satu halamannya tertulis, hari ke-4 demam tinggi, ruam muncul di punggung, batuk darah ringan, tubuh lemah, kesadaran mulai menurun. Tulisan itu terputus. Tinta berhenti di tengah kalimat. Setelahnya hanya noda air, dan bercak darah kering di ujung halaman. Sementara itu, Bimo masih tetap berjualan. Tapi tubuhnya tampak lebih ringkih. Kakinya terlihat menyeret saat berjalan,
dan sesekali ia batuk keras. Namun anak itu tetap tersenyum saat ada yang membeli gorengan. Tak ada satupun keluhan yang keluar dari mulutnya. Beberapa warga mulai khawatir pada kondisi Bimo. Dia belum sepenuhnya sembuh, kata Bu Murni, penjual sayur. Tapi tetap maksa jualan tiap sore. Namun tak ada yang bisa menahan Bimo. Anak itu hidup sendiri. Dan dunia tak pernah memberi waktu untuk anak yatim beristirahat terlalu lama. Di sisi lain, beberapa warga juga mulai curiga soal keberadaan Dokter Raka. Sudah 2 hari tidak tampak batang hidungnya. Tak ada yang benar-benar peduli. Tapi bisik-bisik mulai terdengar. Jangan-jangan dia juga sakit. Atau mungkin azab. Namun tidak ada yang berani mengetuk pintu rumah dokter. Mereka masih ingat kejadian di pelataran balai desa. Gambar tubuh kecil yang ditendang tanpa ampun itu masih melekat kuat di benak mereka. Sore harinya, saat hujan kembali turun, seekor kucing melompati jendela rumah dinas yang sedikit terbuka. Ia masuk ke dalam dan langsung melompat ke meja. Bau busuk samar mulai menyelimuti ruangan. Kucing itu mendekat ke ranjang. Tubuh Raka masih bernapas, namun lemah sekali. Matanya terbuka sedikit, dan ia melihat makhluk itu. Tapi ia tak punya tenaga untuk mengusirnya. Ia hanya bisa menatap, pasrah, seperti benda mati yang tertinggal terlalu lama. Hari itu, jas putih yang dulu menjadi simbol kebanggaan, tergeletak di lantai. Kumal, kusut, dan tak lagi berharga. Semuanya sudah tak berguna. Pagi ke-7, kabut turun tebal di desa Sumberharjo. Udara terasa dingin, basah, dan menggigit kulit. Di bawah langit kelabu itu, langkah kecil Bimo menapaki jalan tanah yang licin. Di tangan kirinya, nampan gorengan sudah kosong. Ia menjual habis lebih cepat dari biasanya. Langkahnya terhenti di depan rumah dinas dokter. Pandangannya naik ke jendela yang masih tertutup rapat. Kacanya buram oleh embun dan debu. Ia menatap lama, seperti sedang menimbang sesuatu yang berat. Beberapa orang di warung melihatnya dari kejauhan. "Ngapain dia ke situ?" tanya seorang pemuda. "Entahlah, mungkin mau balas dendam?" sahut yang lain, setengah berbisik. Tapi tidak, tak ada dendam dalam hati Bimo. Ia hanya teringat satu hal, wajah pucat dokter itu beberapa hari sebelum menghilang. Tatapan yang mulai berubah, seperti seseorang yang sedang dihukum, tapi tak bisa meminta maaf. Dengan ragu, Bimo melangkah ke depan pintu rumah dinas. Ia mengangkat tangan kecilnya, lalu mengetuk pelan. Tok tok, tak ada jawaban. Ia mengetuk sekali lagi, kali ini sedikit lebih kuat. Tok tok tok, sini. Tak ada suara dari dalam. Tapi Bimo yakin, ada seseorang di balik pintu itu. Entah dari mana keyakinan itu datang, tapi ia merasa harus mencoba sekali lagi. Ia menunduk, meletakkan satu buah gorengan hangat yang masih tersisa di sakunya. Lalu ia mengetuk untuk ketiga kalinya. Tok tok. Saat itulah, suara lirih dari dalam terdengar samar. Tolong. Bimo terdiam. Matanya membesar. Ia menempelkan telinganya ke pintu. Suara itu terdengar lagi. Lebih lemah. Tolong siapa saja. Bimo berdiri kaku. Lalu ia berbalik dan berlari ke warung. Napasnya memburu saat sampai di sana. Bu, Pak, dokter-dokter di dalam. Dia minta tolong. Orang-orang saling pandang. Regu. Ada yang tak percaya. Tapi akhirnya, Pak Karto berdiri dan berjalan cepat bersama beberapa warga menuju rumah dinas. Pintu rumah didobrak. Bau anyir langsung menyambut mereka. Ruangan gelap, dan udara pengap menusuk hidung. Di kamar belakang, mereka menemukan tubuh Raka terbaring nyaris tak bergerak. Mata terbuka setengah, bibir pecah, kulit kering bersisi. Ya Allah! Gumam Bu Murni pelan. Cepat, bawa air. Selimut. Dia belum mati. Teriak Pak Karto. Beberapa warga segera bergerak. Tapi di antara mereka semua, hanya satu sosok kecil yang mendekat tanpa takut. Bimo berdiri di sisi ranjang, menatap dokter itu dengan mata yang tak bisa ditebak, antara iba, bingung, dan kosong. Raka melihat wajah Bimo.
Dalam sisa kesadarannya, ia tahu siapa yang berdiri di situ. Bibirnya bergetar, seperti ingin mengucapkan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Air mata mengalir pelan dari sudut matanya. Mungkin itu permintaan maaf. Mungkin juga penyesalan. Dan saat tangan kecil Bimo menyentuh lengan dokter itu, bukan dengan dendam, tapi dengan rasa ingin menolong, tubuh Raka sedikit merespons. Seolah sentuhan itu membangkitkan sesuatu yang telah lama hilang dari dirinya. Perasaan sebagai manusia. Hari ke-8. Pagi itu langit terbuka sedikit, membiarkan cahaya mentari menyusup ke sela-sela dedaunan yang basah oleh embun. Suasana desa masih tenang, namun rumah dinas dokter kini menjadi pusat perhatian. Orang-orang mulai datang, bergantian menjenguk. Beberapa membawa bubur hangat. Sebagian lain hanya ingin tahu kabar dokter yang selama ini mereka anggap angkuh. Tubuh dokter Raka kini terbaring di atas kasur tipis, diselimuti oleh kain batik tua milik Bu Murni. Ia belum mampu bicara, tapi sesekali membuka mata, menatap siapa saja yang datang. Ujung bibirnya bergetar, seperti ingin mengucap sesuatu, tapi hanya napas berat yang terdengar. Dokter dari kota belum bisa dipanggil. Jaringan tetap putus-putus, dan akses keluar desa terganggu oleh longsor kecil di jalan utama. Warga tahu, mereka tak bisa berharap pada bantuan luar. Namun ada yang berbeda sekarang. Rasa dendam pelan-pelan memudar. Yang tersisa adalah iba dan rasa kemanusiaan yang selama ini tersembunyi oleh amarah. Semua berawal dari keberanian satu anak kecil, Bimo. Bimo sendiri duduk di teras rumah dinas, menggenggam satu buah pisang rebus. Ia belum bicara banyak sejak semalam. Hanya menatap tanah, dan sesekali menoleh ke dalam rumah. Beberapa warga mencoba mengajaknya pulang, tapi ia menolak halus. Sore harinya, suara azan maghrib berkumandang dari surau kecil di ujung gang. Angin berembus lebih lembut. Warga yang masih berkumpul mulai beranjak. Di dalam kamar, Bu Murni mengganti kompres di dahi Raka sambil membisikkan doa pelan. Dan pada detik yang begitu tenang, Dokter Raka membuka mata. Pandangannya mengarah ke jendela, di mana cahaya jingga menembus tirai tipis. Ia mengerjapkan mata perlahan. Air mata mengalir tanpa suara. Kemudian ia menoleh ke pintu, dan melihat Bimo berdiri di ambang. Dia menatapnya. Dengan sisa tenaga, Raka mencoba mengangkat tangannya. Gemetar. Lemah, tapi cukup jelas mengarah ke anak itu. Bu Murni tersentak. Ia memanggil pelan. Bimo, ayo, ke sini. Bimo melangkah perlahan. Setibanya di sisi tempat tidur, ia menatap wajah Raka. Wajah yang dulu membuatnya jatuh ke tanah dan menggigil karena rasa takut. Lalu, tanpa kata, ia duduk di lantai. Menunduk. Menunggu. Tangan Raka terjatuh lemas ke sisi ranjang. Nafasnya mulai berat kembali. Tapi kali ini, tak ada panik di wajahnya. Hanya diam. Dan damai. Saat malam turun perlahan, suara rintik hujan kembali terdengar di atap rumah dinas. Tak lebat. Hanya gerimis. Seolah langit pun menahan tangisnya. Dan ketika semua terlelap, suara adzan Isya bergema dari kejauhan. Lalu, di dalam kamar yang temaram, nafas terakhir dilepaskan perlahan. Tanpa jeritan. Tanpa penyesalan yang diumbar. Hanya keheningan panjang sebagai penutup kisah yang tak pernah direncanakan. Cerita ini mengajarkan bahwa kesombongan, terutama terhadap orang lemah, hanya akan membawa kehancuran. Betapapun tinggi jabatan atau ilmu seseorang, jika tidak disertai dengan akhlak dan belas kasih, maka kehinaan bisa datang dengan cara yang tak terduga. Sebaliknya, keikhlasan dan kesabaran orang kecil seperti Bimo menjadi cermin kemuliaan sejati di mata Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain, boleh jadi mereka, yang direndahkan, lebih baik dari mereka, yang merendahkan. Quran Surat Al-Hujurat 11. Catatan. Cerita ini adalah karya fiktif yang dikisahkan seolah nyata, dengan tujuan mengambil pelajaran dan hikmah kehidupan. Tidak ada tokoh atau kejadian nyata yang dijadikan rujukan langsung.
Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga selesai. Jika Anda merasa cerita ini menyentuh hati, memberi pelajaran, atau menginspirasi, silakan tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar cerita-cerita penuh makna seperti ini bisa terus hadir menemani hari-hari Anda. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.